Hidup manusia semakin hari semakin sulit. Gue juga yakin lu semua juga lagi mengalami hal yang seperti ini di mana lu sedang mencari kira-kira bagaimana caranya lu bisa survive di 2026. Tonton video ini sampai habis dan skill ini yang harus lo latih. Mungkin kalau gue nggak nyampe di titik ini, gue nggak bakal bisa sharing hal seperti ini kepada kalian. Karena konten-konten sebelumnya, bahkan konten sekarang, ini ialah hasil dari pengalaman gue dan makanya gue akan sharing kepada kalian. Dan gue pengen kasih tahu juga, 2026 ini sebentar lagi nih bakal datang nih. Skill apa saja yang harus kalian persiapkan. Karena kalau lu nggak mempersiapkan di 2026 nanti, maka lu bakal mati gitu loh. Kita udah tahu ya, 2030 hidup manusia tuh nggak akan baik-baik aja. Kita semua bakal dibebani nantinya sama AI juga. Bahkan kita harus bisa bertarung dengan kehidupan yang seperti itu. Mau nggak mau, hidup lu juga bakal makin susah. Jadi kalau lu paham maksud gua, ya lu harus bisa belajar gitu. Lu mau nggak mau, lu dipaksa buat gerak untuk mempersiapkan 2030 nanti. Lu siapin cash gitu. Lu harus melatih skill-skill yang akan gue sebutkan nanti. Jadi lu nonton aja video ini sampai habis. Jadi skill pertama yang harus lu siapin ialah skill bagaimana caranya lu menggunakan AI itu sendiri. Banyak banget nih aplikasi AI yang sudah berseliweran di luar sana. Termasuk ya salah satunya yang paling gede ya ChatGPT. Lo bisa lihat DeepSeek juga. Lo bisa lihat Claude, lo bisa lihat Gemini, dan masih banyak lagi. Kalau lo masih nggak bisa copywriting yang benar, lo bakal mati sudah pasti. Lo bakal dibantai sama AI itu sendiri. Daripada gitu, lo ketakutan nanti profesi lo bakal diganti sama AI. Kenapa lo nggak belajar buat menunggangi AI itu sendiri kan? Orang-orang nih yang ketakutan nanti hidupnya bakal diganti sama AI karena mereka nggak ngerti bagaimana caranya menunggangi AI itu sendiri. Bahkan AI itu tuh sebenarnya bukan musuh buat manusia. AI itu ya partner kerja, mempercepat kerja lo, mempercepat sistem dalam mengerjakan semua hal gitu loh. Kalau di zaman dulu nih, gua buat mikir gitu ya, bikin iklan harus seperti apa, itu semua nih pure dari pikiran gue sendiri. Gue nggak punya temen yang bisa gue ajak diskusi. Kalau sekarang gitu ya udah enak, udah ada AI, ya gue tinggal pakai AI gitu loh buat bikin contoh, bikin script kayak begini aja. Gue ini harus brainstorming kan sama AI, kira-kira apa yang harus gue lakukan buat bikin konten YouTube ini. Cara gue menganalisa YouTube ini juga gue pakai AI. Cara gue menganalisa iklan di Facebook Ads gue juga pakai AI. Cara gue memahami customer behavior ketika gue belajar gitu, gue juga gunain AI gitu. Lu kalau misalnya nggak menggunakan AI, kan lu udah tahu ya, orang-orang goblok, lu makin goblok gitu. Orang-orang yang pintar, mereka makin pintar karena apa? Mereka memanfaatkan engine itu sendiri buat mengefisiensi waktu mereka. Lu punya waktu 24 jam. Tapi kalau lu nggak menggunakan AI, mungkin kerja lu tuh bisa 12 jam, 16 jam. Kalau lu pakai AI, lu bisa kerja paling 6 jam udah efektif gitu. Apalagi ketika lu mau jualan, lu nggak pakai AI, lu itu kalah kreatif sama orang lain. Bahkan nih, yang paling sering gue lihat dan gue sering nanya ke orang, handphone lo ada ChatGPT gak? Kagak ada anjing. Lu gimana bisa lebih pintar daripada orang lain? Lu bisa nonton video seperti ini, oke lah. Lu bisa nonton gitu, lu mendapatkan informasi. Tapi pertanyaannya, apakah lu bisa lebih pintar daripada gua gitu yang tiap hari gua berdiskusi sama ChatGPT? Kalau lu masih ngerasa hidup lu tuh kalau dalam 1 bulan nggak merasa lebih pintar daripada teman-teman lu, artinya ada yang salah sama hidup lu. Artinya lu tidak bisa memanfaatkan kemajuan teknologi itu sendiri. Siap-siap lu, hidup lu dilindas sama AI itu sendiri. Lu mau tahu gak apa yang nggak bisa digantikan sama AI itu sendiri? Yaitu skill bagaimana caranya lu jualan. Lu mau dalam keadaan perang pun nantinya, amit-amit nggak terjadi, tapi kalau misalnya dalam keadaan krisis, lu bisa jualan, lu masih bisa tuh makan. Karena skill jualan ini nggak bisa lu gantiin sama AI. Karena manusia punya hubungan keterikatan itu emosional dengan manusia lainnya. Bahkan nih, skill-skill seperti ini, bisa ngomong, bisa public speaking, lu itu juga perlu gitu. Gue bisa belajar skill seperti ini juga memang nggak gampang. Gue baru mulai belajar public speaking itu ya di 2020. Jadi artinya 5 tahun lalu gue baru mulai menekuni. Karena gue tahu kekurangan gue seperti nggak bisa ngomong di depan kamera seperti ini, nggak bisa ngomong di depan umum seperti ini. Ya makanya gue belajar. Karena gue tahu skill komunikasi itu ialah salah satu skill yang harus dikuasain sama orang-orang kaya.
Ketika gue belum kaya, gue udah mulai gitu buat belajar public speaking. Karena gue tahu suatu hari gue bakal ketemu orang-orang kaya, suatu hari gue bakal ketemu orang-orang pembisnis. Ya gue harus bisa nih belajar skill seperti ini. Ketika lu bisa jualan, lu bisa bersosialisasi sama orang lain, maka hidup lu bakal selamat ketika krisis itu terjadi. Lu udah lihat gitu ya, orang-orang kaya di luar sana, mana sih yang gak bisa jualan? Semua orang kaya juga bisa jualan. Karena hidup ini tuh hanya sekedar pertukaran. Maka skill jualan buat gue pribadi, bahkan teman-teman gue di luar sana, skill jualan ini ialah skill yang paling fatal, yang harus bisa lo kuasain. Ketika lo sudah bisa belajar jualan, lo harus belajar skill digital marketing. Karena skill digital marketing ini ialah skill di mana lu bisa jualan itu tanpa perlu tatap muka. Lu masih bisa jualan tanpa perlu lu keluar rumah. Kalau misalnya sales zaman dulu ya harus door to door ke rumah-rumah. Termasuk gua, sekarang gua juga kerja di rumah gitu. Gua jalan digital produk, gua bisa kerja dari rumah. Ketika gua mau istirahat ya gua istirahat. Tapi ya gue lebih nyaman kerja dari rumah. Dan gue ngerasa dengan gue belajar digital marketing, ini mengubah gaya hidup gue, ini mengubah lifestyle gue, ini mengubah behavior gue. Karena gue gak perlu capek-capek ke kantor 9 to 5 kerja, kemudian gue harus macet-macetan di jalan. Gue gak mau kerja yang seperti itu. Karena gue tahu waktu gue sangat berharga. Gue juga harus gitu memikirkan bagaimana caranya gue punya waktu 24 jam. Gue harus mengerjakan itu semua efektif. Lu semua nih yang nonton video ini, lu masih kerja di kantor, lu pastilah ngerasa, lu ngalamin hal yang sama seperti yang pengen gue sampaikan ke kalian. Kerja di kantor memang enak, lu bisa dapat fixed income. Tapi lu kalau misalnya mau berbisnis, resikonya memang lu pasti ada gagal. Ketika lu berbisnis, lu resikonya juga harus berinvestasi, mengeluarkan uang. Sama ada plus minusnya. Tapi nggak ada salahnya ketika lu mulai buat menjalani bisnis kecil-kecilan sampai akhir bisa gede. Itu kan bagus gitu. Lu memulai skill digital marketing sejak dini sebelum krisis itu tuh nanti terjadi. Amit-amit, semoga nggak ada krisis. Tapi harapan gua, ya lu bisa mempersiapkan sedia payung sebelum hujan. Daripada nanti udah hujan lu baru stres, lu nyalain sana sini, hidup lu gak berubah-berubah. Kenapa? Lu harus upgrade skill lu kalau hidup lu gak maju-maju anjing. Makanya kenapa gue jalanin produk digital? Karena ketika gue jalanin produk digital, semuanya itu bisa berbasis online. Ketika lu belajar produk digital, ya lu nggak usah capek-capek gitu nge-packing barang, lu hire gitu ya banyak karyawan operasional buat ngurusin bisnis lu harus stok produk kan enggak gitu. Daripada capek-capek, mending lu belajar aja produk digital. Semuanya nanti ke depan juga basisnya digital. Memang apa salahnya kalau lo belajar dari sekarang, kan nggak salah gitu. Barangkali hidup lo berubah seperti member-member gue di Digital Conversion. Ini skill keempat yang harus lo pelajarin, yaitu skill bikin konten atau lo belajar storytelling gitu. Orang tuh sebenarnya nggak membeli produk lo, mereka tuh membeli cerita lo, mereka membeli dari konten lo mungkin yang kelihatan unik. Karena semua orang membeli bukan pakai logika, mereka membeli itu pakai emosi. Ketika emosinya kena, mereka memutuskan untuk membeli. Karena itu emang pada dasarnya konsep dari marketing itu sendiri. Ketika lo sudah belajar gitu ya, nah yang namanya personal branding itu lebih dari sekedar uang gitu. Mungkin lo yang menonton video ini ada yang punya uang, lo yang menonton video ini duit lo sudah banyak dari keluarga kaya. Tapi kalau lo tidak bisa personal branding, artinya uang lo itu tidak ada harganya lagi. Karena ketika lo bisa menguasai yang namanya atensi orang, menguasai mata orang, ya itu lo yang menang, lo bisa lebih kaya. Karena nanti di 2026 nanti, lo bisa ngeliat lah, ini perang atensi akan segera terjadi, atau kita biasa sebut attention war bakal terjadi itu. Banyak orang-orang yang mulai bikin konten. Lu bakal ngelihat konten kreator baru yang gila-gilaan. Mereka bisa bikin konten lebih kreatif. Kalau lu nggak bisa menguasai skill ini, hidup lu tuh akan susah buat survive. Makanya kan, lu ngelihat gitu, banyak orang yang bermunculan di Instagram lu atau di TikTok lu, itu orang-orang baru gitu. Bahkan orang kaya aja udah mulai gitu ngonten. Mereka buat apa sih? Buat bisa mengenal banyak orang. Bisa mendapatkan akses yang tidak pernah mereka dapatkan. Ketika akses itu kebuka, hidup lu tuh bakal gampang untuk masuk ke sana sini. Lu pun mungkin yang dulunya jadi penonton, ketika lu sudah menjadi content creator atau personal branding lu udah mulai bagus, lu mau kemana aja tuh gampang. Lu mau kerja aja sekarang, lu diminta Instagram lu apa, TikTok lu apa,
Ya karena mereka bisa ngelihat siapa lu tuh dari sosmed lu. Itu ialah KTP yang sebenarnya gitu loh. Itu CV lu yang sebenarnya. Orang bisa ngelihat dan menilai lu itu dari konten lu. Mungkin dari lu ya bilang, gue tuh gak pede lah buat konten, gue itu gak bakat ngomong. Lu anjing, daripada lu mikirin sesuatu yang gak bisa lu ubah, mending lu ubah diri lu. Nanti ketika lu udah mulai kaya, lu udah mulai banyak duit, lu pun juga punya POV yang berbeda sama dunia ini. Makanya kalau lu mau survive di 2026, belajar dulu deh bikin konten. Skill kelima ini banyak dipakai sama orang-orang kaya. Kalau lu nggak bisa menguasai skill networking sama skill influence, mau 10 tahun lagi lu ngejalanin bisnis, hidup lu tuh juga bakal susah. Hidup lu tuh bakal mandek, nggak kemana-mana. Karena lu nggak bisa mendapatkan orang yang bisa membantu leverage lu sampai ke atas. Semua orang di dunia ini yang lu lihat, mau dia pebisnis, mau dia konglomerat gitu ya, semua punya yang namanya akses. Karena tidak ada satupun orang kaya yang tidak memiliki networking. Mereka pasti memiliki networking dalam hidup mereka. Lo butuh apa? Orang yang bisa kenalin lo ke orang yang lebih penting. Atau lo bisa mendapatkan orang yang bisa membantu percepatan bisnis lo. Lo bisa mendapatkan akses seperti itu. Karena lo punya kenalan banyak. Karena yang namanya networking, itu ialah salah satu kunci buat lo mendapatkan orang yang lebih hebat daripada lo. Orang yang lebih pintar daripada lo. Orang yang lebih kaya daripada lo. Dan itu ialah skill yang harus lo kuasain. Kalau lo nggak bisa menguasai skill itu, jangan harap lo bisa makin kaya dan lo bisa survive di 2026. Skill nomor 6 ini ialah bagaimana caranya lo bisa mengatur finansial lo. Gua ngeliat banyak orang Indonesia, kenapa hidupnya pada miskin? Kenapa hidupnya pada nggak oke gitu ekonominya? Karena bukan berarti mereka itu nggak bisa hasilin duit. Tapi mereka itu sangat impulsif. Mereka itu nggak bisa manajemen uang. Mungkin ketika bisa mendapatkan uang 100 juta pertama mereka, ujung-ujungnya apa? Beli mobil duluan. Itu yang parah gitu loh. Menurut gua, orang-orang seperti itu, mau bagaimanapun kalau dikasih 1 M aja, uangnya juga bakalan habis. Karena apa? Otaknya tuh tolol gitu loh. Mereka memang mentalnya tuh miskin. Orang-orang kaya yang lo lihat di luar sana, lo pikir mereka nggak bisa pegang uang? Mereka itu pinter-pinter pegang uang. Mereka itu bisa yang namanya ngejaga gaya hidup mereka nih. Kalau misalnya baru dapat 1 M, udahlah, nanti dulu lah belinya lah. Putar dulu lah ke bisnis lah. Putar dulu lah ke skill lah. Lu kalau misalnya hidup lu banyak gengsi, lu mau hidup tahun 2030 pun juga bakal jadi orang gembel anjing. Ya lu harus pinter lah ngatur duit. Gue juga gak pinter matematika, gue tuh tololnya setengah mampus matematika. Lu pernah gak dapet telur bebek di sekolah lu? Gue tuh sering dapet telur bebek pas gue SD. Kalau nggak 0,2, kalau nggak 0,2 gitu loh. Itu udah makanan gue. Sebego-begonya gue nih matematika ini, gue nggak bisa hitung-hitungan. Gue tuh bisa anjing ngatur duit. Lo bilang kalau lo nggak pintar matematika, lo itu nggak bisa ngatur duit, lo nya anjing gitu, goblok. Bukan berarti lo nggak bisa hitung-hitungan, lo nggak bisa ngatur duit, bangsat. Itu cuma masalah lo hanya menjaga energi lo, menjaga pride-nya lo, ya dari duit itu. Termasuk cowok nih. Mereka bisa pede karena apa sih? Karena duit. Makanya lo harus bisa ngejaga uang lu. Lo harus bisa menggandakan uang lu. Lo baru megang 100 juta, tiba-tiba ada tawarin bisnis 50 jutaan modalnya. Lo ambil. Uang lu udah hilang anjing 50 juta. Mending uang yang lo dapetin, lo level up buat skill lo. Karena yang namanya skill meningkat, uang lu udah pasti meningkat. Sekarang nih, kalau lu suka lihat gitu barang di TikTok, lu nggak usah beli kalau lu nggak pakai. Karena nggak ada gunanya juga buang-buang duit lu. Kalau misalnya ada tanggal kembar, nggak usah banyak belanja gitu. Belanja untuk keperluan pribadi lo, habis itu nggak usah banyak belanja. Karena nggak ada gunanya lu habisin duit lu buat kayak begitu. Kumpulin dan siapin masa depan lu sebelum 2030 terjadi. Itu harus lo ingat. Skill ini bukan hanya sekedar lo punya hard skill. Lo bisa, lo jago fotografi, lo jago desain, lo jago ngomong, public speaking. Lo juga harus menguasai skill adaptasi. Lo harus bisa menguasai skill tahan banting. Apalagi nih anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin anak mami mentalnya, mereka itu nggak tahan banting anjing. Dikit-dikit mundur, dikit-dikit males, ngapain, besok juga masih bisa. Mak lo masih bisa kasih duit, coba lo ditaruh gitu di kosan hidup sendirian, lo bisa hidup anjing males-malesan. Nah sekarang di sini gue pengen bilang ke lo itu udah tahu nih persaingan tuh makin gila.
PHK kerja di mana-mana. Lo yang bisa lulus kuliah juga, itu lo harus bersaing sama orang-orang hebat gitu. Sekarang lo masih bisa hidup di Indonesia. Coba kalau lo hidup di luar negeri, apakah lo bisa lo bersaing sama mereka gitu dengan otak lo yang tolol itu? Nggak bisa anjing. Makanya di sini gue cuma pengen bilang ke lo tuh harus bisa adaptasi sama perubahan. Lo tuh harus bisa tahu arahnya akan kemana. Kalau memang sekarang PHK udah makin gila-gilaan, lu udah tahu gitu ya, cari kerja itu makin susah. Sekarang, kalau lu datang ke job fair, lu yakin gitu lu yang dipilih dari banyaknya kandidat, dari ribuan kandidat? Nggak mungkin anjing. Daripada lu cuma nunggu hidup lu tuh ngeplay CV, lu tunggu dipanggil. Mending sekarang, lu persiapin kalau lu nggak dipanggil tuh lu jadi apa? Lu mau ngapain kalau lu nggak dipanggil udah berbulan-bulan, mungkin 1 tahun nunggu dipanggil kerja? Siapin anjing, skill lu tuh belajar. Lu bilang gitu ya, lu nggak punya skill, lu nggak pedean, lu nya anjing gitu. Gue nggak percaya orang nggak punya skill, bangsat. Semua orang tuh pasti punya skill. Semua orang tuh dilahirkan ada bakat. Semua orang dilahirkan ada kelebihan. Kalau lu udah tahu bakat lu apa, lu sadar gitu. Misalnya skill lu tuh biasa-biasa aja, skornya 5 atau 6. Ya lu dalemin sampai jadi 9 atau 10. Karena kan itu doang. Lu udah punya basicnya, lu udah punya bakatnya. Atau lu bisa, tapi lu belum dapat validasi aja dari orang lain. Kerjain. Habis itu nanti lu dapat duit, ya itu hidup lu bisa berubah. Daripada lu nunggu gitu. Aduh, PHK cari duit susah. Ngapa-ngapain susah ya zaman sekarang. Karena lu gak punya skill. Kalau lu masih belum bisa mengenal diri lu, ya lu nya itu bego gitu loh. Karena gue bisa sampai di sini juga ya karena gue berusaha setiap harinya mengenal siapa diri gue. Bagaimana caranya gue bisa survive nanti di 2030. Yang gue lakukan apa? Gue selalu membuat terobosan ke diri gue setiap tahun. Lu bisa lihat, tiap tahun pasti ada aja yang gue kerjain. Ini tahun ini gue kerjain YouTube. Nanti tahun depan gue mau ngapain. Itu tiap tahun yang gue lakuin. Karena gue bukan tipe orang yang mau harapin hasil instan dikit-dikit langsung ada. Enggak, gue mau semua itu berprogres sesuai dengan plan gue. Udah sesimpel itu. Mungkin ya, gue hidup di daerah perkampungan. Gue punya mental sekuat ini karena gue udah sering ditampar sama kehidupan. Kalau lo masih bisa hidup, bisa makan, lo itu harus lakuin sesuatu yang gak pernah lo kerjain. Belajar gitu loh. Dan yang terakhir, ya apa yang gue sampein, kuasain semua skill yang tadi udah gue sampein. Karena kehidupan di 2026 nanti tidak akan lebih mudah dibandingkan tahun ini. See you guys.